Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Gimana hasil pembahasannya? Siapa? Untuk perokat tadi Sebentar, yang dulu Prakarta, saya nggak bisa itu. Sebenarnya di ketentuan itu kan kalau ini pandangan ya Bu ya. Kalau saya sih punya pandangan UMSK itu kan sebenarnya tidak usah dibikin angka-angkanya oleh kita. Dalam pandangan saya, kita ini hanya memberikan rumusan dari besarannya upah. Makanya kan saya ngomong berapa sih Bekasi misalnya. Bekasi itu 0,9%. Saya bilang ya UMSK-nya 0,91. Dari 0,91 itu kan tinggal dikali pertumbuhan, inflasi, dan alfa. Kemudian siapa yang mengkalinya? Seluruh mereka aja di perusahaannya masing-masing dengan serikat pekerjaannya. Kita hanya netapin besaran. Kan dia tahu dong upah yang tahun dulu berapa. ya Pak. Ya kan? Nah, kenaikan UMSK sekarang berdasarkan kualifikasi KBLI-nya, maka sekian. Maka penetapan kita ini harusnya dalam pandangan saya hanya di penetapan KBLI. Nah, saya nggak tahu peraturannya, saya kan nggak baca detail peraturannya. Gimana Pak Firman? Ya, terkait penetapan UMSK memang ini ada domain Bapak penetapannya mulai Kemdikbud. Nah di Kemdikbud itu memang syaratnya itu harus dicantumkan KBLI dan jenis nama keterangan KBLI dan besaran nilainya. Besaran upah. Besaran nilainya. Dasar dari Kemdikbud bahwa harus mencantumkan KBLI dan besaran upah apa dasar hukumnya? Karena usaha bodoh itu kan sifatnya tuh basicing Pak, jadi harus memunculkan angka. Enggak, dasar hukumnya apa? Oh PP 49 tahun 2025 Pak. Yang pengupahan. Ada itu. Ada. Bahwa Kemdikbud Ya. harus mencantumkan besaran angka. Karena problemnya politiknya jadi di gubernur. Betul sekali. Jadi politiknya jadi di gubernur. Jadi menurut saya gubernurnya terlalu seksi untuk jadi sorotan politik upah. Karena upah ini kan politik sebenarnya. Bukan hanya sekedar besaran angka buruh, tetapi juga politik gitu loh. Ya. Ada politiknya juga gitu loh. Ya politiknya apa? Ya politik perburuhan, itu kan politik juga. Gitu. Nah ini yang menurut saya harusnya kita ini di general. Jadi gini, kita ini hanya netapin upah minimum kabupaten kota itu oke. Kan gitu loh Pak. Karena kan angka yang dulu dan angka yang sekarang jelas. Angkanya cuma satu kabupaten kota satu, kan gitu loh. Kemudian UMSK itu kan sudah pada ranah di perusahaan masing-masing. Nah seharusnya dalam pandangan saya kalau nggak ada PP itu cukup gubernur menetapkan besaran angka di kelompok KBLI-nya. Tahun lalu gitu ya. Tahun lalu. Nggak ada angkanya juga Pak. Walaupun di presentasi tapi dimunculkan angkanya. Dulu juga. Nah kemudian besaran upah UMSK-nya itu kan di perusahaannya masing-masing. Seharusnya itu menjadi pembahasan antara bipartit, antara pengusaha dengan serikat pekerja di perusahaannya berdasarkan hitungan itu kan sebenarnya. Gitu loh Pak. Jadi tidak gubernur, bayangin nggak gubernur membuat Kemdikbud ya kan, yang di dalamnya mencantumkan angka-angka hampir mendekati kepentingan perusahaan atau besaran upah di perusahaan. Benar nggak Bu? Ya. Hampir ya. Ya. Walaupun kan berdasarkan pengelompokan ada itu. Ya Pak. Begitu. Ya, Pak. Izin Pak, memang sebetulnya baik UMK maupun UMSK itu memang hanya menentukan alfa besarannya, tetapi untuk angka dasarnya itu rumusnya sama dengan UMK dengan UMS di aturan tersebut ya Pak Firman, koreksi kalau saya salah. Sehingga pada saat kabupaten kota belum memiliki UMSK, jadi yang menjadi angka dasar yang kita ambil adalah angka UMP, angka UMK-nya, angka UMK dikali dengan alfa, sehingga Bapak kemarin beri kebijakan bahwa alfanya dinaikin aja, bisa karena UMSK itu kan harus lebih tinggi dari UMK,
Sehingga alpanya apabila UMK usulan bupatinya 8, kita kalau dia lebih kecil kita kasih angka besar karena memang harus besar itu. Ya makanya kan seharusnya Kepgub itu tidak mengatur secara detail. Jadi cukup Kepgub itu menetapkan besaran UMSK Kabupaten Garut misalnya, ya kan? Misalnya sekarang Garut berapa UMSK-nya? Usulannya 2 juta. Bukan, UMKS-nya berapa persen? 0, berapa persen? 9. 0,9%. Misalnya 0,9%. Nah, dari 0,9% itu rumusan untuk turun menjadi angka-angka di unit kerja perusahaannya itu seharusnya menjadi ranah diskusinya serikat pekerja di perusahaan dengan pengusahanya. Dia merumuskan angka-angka itu berdasarkan rumusan itu. Maka kita ini harusnya hanya menetapkan besaran angka, bukan angka nilai uang ya, angka rumusan berdasarkan KBLI. Jadi sifatnya gubernur itu general. Idealnya. Kan bisa aja pada tingkat teknis perusahaan itu mengalami keuntungan yang sangat tinggi. Ya. Maka UMSK-nya bisa jadi sangat tinggi. Kenapa? Kan perusahaannya juga untungnya lagi tinggi. Nah ini kan problem pengupahan di Indonesia ini. Menurut saya problemnya adalah perusahaan lagi untung tinggi, upahnya berdasarkan standar pemerintah. Perusahaan lagi berat, rugi banget berdasarkan standar pemerintah. Makanya wajar kalau terjadi perusahaan yang gulung tikar. Kan ini rasio yang harus segera diperbaharui. Nah, karena dalam pandangan saya itu pengupahan itu adalah hak perdata yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Maka hak perdata hubungannya adalah hubungan antara pengusaha dengan karyawan. Tugas pemerintah itu hanya memberikan standar minimal hidup layak. Jadi bukan menjadi pemerintah harus merumuskan angka-angka secara detail yang mengatur hak privat, hak keperdataan. Nah, menurut saya sih boleh dong kalau saya usul PP-nya perbaharui. Sehingga apa sih yang menjadi problem saya hari ini? Penetapan pengupahan bukan komoditi politik. Kalau penetapan pengupahan jadi politik bahaya. Bahayanya apa? Nanti ketika menjelang pemilihan kepala daerah agar dicoblos oleh pemilihnya, maka gubernur ingin populer menetapkan upah berdasarkan kehendak politiknya agar punya benefit elektoral. Kan bahaya, Bu. Dunia usaha dicampur sama dunia politik. Bisa. Ya? Yang terjadi sebetulnya seperti itu. Yang terjadi seperti itu kan. Karena ya yang penting populer, atau para bupati, wali kota dan gubernurnya takut daripada takut pada tekanan, daripada pusing dari rumah saya di demo, daripada kantor saya di demo, sudahlah saya ikutin tekan saja. Bahaya, Bu. Kalau saya sih dari dulu sikap saya rasional gitu loh. Saya nggak mau mencampurkan urusan antara penetapan upah dengan urusan elektoral atau popularitas. Saya ingin proporsional, profesional. Karena apa? Karena tugas kita ini menjaga semuanya. Kita menjaga kepentingan buruh, kita menjaga kepentingan pengusaha. Berulang-ulang saya ngomong, loh, kalau dunia usahanya kemudian stuck, nggak bisa tumbuh lagi dengan berbagai argumentasi, alasan saya nggak tahu alasannya apa, itu hak mereka. Kemudian terjadi penurunan investasi, maka pajak turun. Pengangguran. Kalau pajak turun, angka anggaran pemerintah, APBD-nya, APBN-nya mengalami penurunan. Karena kita ngandelin dari sektor pajak kok. Nah, sekarang Bapak nih, ini kan orang rame nih, gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya ngomong Purwakarta, saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka nggak? Yang pertama tidak, Pak. Usulan pertama tidak. Nggak, artinya waktu sampai ditetapkan tanggal 24? Tidak. Tidak ada. Hanya selembar usulan angka kenaikan yang perkalian itu. Iya, betul. Ya. Yang kenaikan untuk sektoral berapa? Alfanya menggunakan sama kayak UMK 0,7, cuman dasarnya itu berdasarkan upah berasal di perusahaan Usaha tapi masing-masing. tidak ada angka. Artinya hanya merumuskan
angka kenaikan global UMSK. Kenaikan berapa di suratnya? 0,7 0,7 alfanya. alfanya. Alfa 0,7, UMSK-nya jadi berapa jatuhnya? 0, berapa? Yang rekomendasi kedua macam-macam Pak. Jadi tiap KBLI ada. Enggak, yang pertama, kita yang kedua maka setelah Yang kita. pertama karena memang tidak mengeluarkan Tidak ada angka. angka. Artinya bahwa tidak ada lampiran. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada lampiran kan? Jadi Purwakarta tidak mengusulkan lampiran. Tidak mengusulkan lampiran. Ada Karena angkanya. buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Ada lampirannya nggak? Tidak ada Pak. Pak, Bapak ngusulin pakai lampiran nggak? Tidak. Maka dijelasin sama buruhnya, ngusulin nggak pakai lampiran. Wah, sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong gimana? Tidak ada lampiran ya? Tidak ada lampiran. Jadi Bapak mengusulkan, kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Pak ada kesulitan untuk penentuan upah sektoral yang ada di perusahaan. Nah itu kita tuh pada waktu itu Pak ya. Jadi yang kita rumuskan formula A dan KBLI-nya. Oke. Nah gitu. Nah ini belum terumuskan yang Tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu itu. Jadi intinya Purwakarta itu, ya kan? Betul. Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan Siap. mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Tuh ngomong saya berbohong, enggak, saya nggak bohong. Terus kemudian kalau ngomong saya bahwa waktu itu saya tidak merubah berdasarkan, memang tidak merubah. Nah waktu itu yang 7 kabupaten kota itu Bapak mengatakan tidak bisa ditetapkan karena Bapak mengatakan bertentangan dengan PP, ya kan? Sesuai dengan Iya kan, bertentangan dengan PP kan itu. Ya sudahlah, itu yang lalu. Tapi kan saya ngikutin bahwa tidak ada perubahan. Andai kata yang 7 saya tidak tetapkan karena Bapak mengatakan bertentangan dengan PP. Kan gitu. Ya, betul kan? Betul. Iya, saya kan tanda tangan. Nah, sekarang sudah, saya masih punya ruang rekonsiliasi. Hasil rekonsiliasinya gimana? Siap Pak Gub, kemarin kami itu sesuai arahan Bapak adalah dialog Pak. Kemudian Kemudian mengkaji lagi usulan-usulan mereka. yang 8, 8. karena plus Bekasi. 8 termasuk Bekasi. Oke. Nah Bapak menganjurkan nanti harus setuju antara induknya sama pengusahanya, sama serikatnya, Serikatnya. sama pemerintahnya. Dan akademisinya. Akademisinya, saya laporkan Pak, kemarin kehadirannya variatif sekali Pak. Jadi ada yang kehadiran dari pemerintahnya semua ada Pak, bahkan Pak Bupati Garut hadir sama Hadir. Pak Bupati Bekasi walaupun sebentar Pak. Dari Apindonya juga kehadiran ada Pak, hanya menyampaikan pendapat masing-masing. SPSB hadir semua akademisi, hanya 1 Majalengka yang hadir Pak. Seperti itu. Kemudian Dari serikatnya hadir. serikatnya semua Hadir, Pak. Ada oke. yang berlima, ada yang hanya 1 orang. Oh, gitu. iya. Jadi semua berbicara lagi Pak. Menyampaikan gagasan, pikiran, usulan. Betul. Ya. Jadi kami mencatat Pak, Bapak sesuai arahan Bapak kami di koridor peraturan. Nah peraturan perundang-undangannya kami tingkatkan lagi Pak grade-nya. Jadi PP 82, kemudian kami lihat di OSS Pak, kan di sana juga ada risiko kerja, dan terakhir saringannya adalah BPJS Pak. Ya. BPJS itu resiko kerja karena bisa jadi di PP 82 dia rendah, ya menengah, tetapi di BPJS karena risikonya dianggap tinggi, jadi ininya risikonya tinggi. Seperti Iya. itu Pak. Jadi itu yang kami pakai ukurannya Pak, dan kami menyisir satu persatu dengan mereka, begitu Pak, termasuk Purwakarta. Setelah ada susulan dari Purwakarta, itu Akhirnya Purwakarta menyusulkan rumusan lampiran. Betul. Lampirannya disusulkannya baru kemarin, Ya. setelah upah ditetapkan. Betul. Ketika saya membuka ruang diskusi Diskusi. dan konsolidasi. dari sisi tata usaha negara, sebenarnya batal demi hukum. Itu kalau dipetunkan kalah. Tapi kita tidak ngomong itu. Sob, terus akhirnya hasilnya gimana? Hasilnya Pak, semuanya sebetulnya sudah masuk bisa ke regulasi, walaupun misalnya di PP 82 itu misalnya yang sektor ini Pak, ada 2 yang untuk industri serat kapel, itu yang industri ada 2 jenis, itu dia di PP-nya dia sedang, tetapi di OS-nya tinggi, kemudian di BPJS-nya dia sedang. Nanti mungkin Bapak Oke, jadi gini, biar ngerti.
kan UMSK itu dikualifikasikan berdasarkan industri yang tinggi, menengah, dan sedang. Resikonya apa? Itu berdasarkan resiko kerja. Resiko kerja itu mempengaruhi UMSK berdasarkan tingkatan UMSK kan? Ini apa? Pak Firman yang jawab deh. Ya. Jadi resiko kerja itu salah satu syarat UMSK itu bisa diajukan, Pak. Iya. Ya, gitu. Makanya kan tingkatan industri itu sangat mempengaruhi tingkatan UMSK, dimasukkan UMSK atau tidak. Jadi salah satu syarat UMSK bisa masuk itu sektor pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi, Pak. Oke, nah kemudian sekarang dari diskusi yang dilakukan pada akhirnya seperti apa? Nggak usah dibaca satu-satu. Siapa? Gini, Yang kita perlu urut, ada? kita urut ya. Udah saya tanya Ibu aja, saya ingat semua. Ya. 1, Bekasi akhirnya bagaimana? Bekasi. Asalnya kan dulu mengajukan 60 60. UMSK, Ya. akhirnya sekarang diakomodir berapa? Yang kemarin kami susur Pak, sisir itu yang bisa dimasukkan ke kategori tinggi dari baik dari OSS dan BPJS itu ada 7 lagi kurang lebih Pak. Tambah 7 lagi. Enggak, jadi gini pertanyaan saya sederhana, simpel jawabnya. Bahwa dari 60 yang diusulkan, yang masuk menjadi bagian dari UMSK ada berapa? Ada 15 yang bisa diakomodir sekarang. Diakomodir. Ya. Jadi jumlahnya jadi berapa sekarang Jadi total 15. Kabupaten Bekasi? 15. Dari 60, 50 jadi 15 bisa masuk. dari 60 Jadi 15. jadi 15 yang bisa masuk. Ya. Kemudian buruhnya menyepakati nggak? Beberapa ada yang menyepakati, kadang memang ada yang memang mengawal khusus Pak, termasuk dari sektor makanan minuman dan dari serikat yang mengargumentasikan berdasarkan kajian mereka yang lakukan bahwa sektor tersebut memang masuk ke dalam kategori resiko tinggi. Tapi kemarin itu kita sepakat gitu bahwa untuk UMSK ini adalah sektor-sektor pekerjaan yang memang masuk ke dalam kategori resiko tinggi. Hanya saja kita perbedaannya alat ukurnya Pak. Alat ukur kita kan pemerintah pakai PP 82 dan kita pun di Pemprov melebarkan lagi alat ukur ini dengan tadi dengan mengecek di OSS dan juga di jaminan kecelakaan kerja rasio jaminan kecelakaan kerja di BPJS. Dan pertanyaan saya adalah ketika dari 60 kemudian yang diakomodir itu sebanyak 15, berarti kan ada 45 yang tidak terakomodir. Buruhnya menerima nggak? Buruh yang mau menjadi perwakilan Dewan Pengupahan? Nah kebetulan sih memang yang kemarin hadir itu yang lebih menekankan itu yang dari sektor makanan minuman itu Pak. Dan kebetulan ya kita coba cari celahnya tadi yang mulai OSS dan BPJS. Akhirnya masuk? Bisa masuk Pak, bisa masuk. Tanda tangan? Tanda tangan. Tanda tangan. Jadi artinya perwakilan pekerja di Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menandatangani. Perwakilan pengusahanya menandatangani. Perwakilnya tidak ada. Menandatangan, cuma memang posisinya memang mereka itu sudah menolak dari awal pun menolak adanya UMSK. Oh, Apindo-nya menolak UMSK. Mereka tidak menandatangan. Tanda tangan semuanya, tapi dalam posisi menolak. Menandatangannya Tidak menolak. datang, Bekasi tidak Oh, datang. datang ya, Apindonya tidak datang. Oke, Bekasi Apindo-nya tidak datang. Terus kemudian akademisinya Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ada yang ada Pak, memberikan ada, tapi positif. memberikan argumentasi juga Argumentasi bahwa aja. ya keputusan Bapak sudah tepat gitu. Oke. Akhirnya tetap kita mengakomodir dari 60 ke 15. Enggak. Ya kan? keputusan Bapak. Ya sudah, masukin aja 15. Bapak meyakini yang 15 sesuai undang-undang? Insya Allah Pak. Insya Allah, Oke. Pak. Tadi kita perlebar lagi Oke. alat ukurnya Pak. Oke, selesai ya. Sip. Terus kemudian dari Bekasi geser ke Purwakarta. Siap. Purwakarta UMSK-nya ngajukan berapa? Ajukan 5 Pak. Oh, 5. Diakomodir. KBLI. Kayak Ya, Pak. diakomodir KBLI-nya. Izin Sudah. Pak, bisa diakomodir Pak, hanya Mm-mm. indikasinya kabupaten kota. Karena tadinya kan tidak ada angka Pak, jadi kita kan diakomodir. Tetapi setelah dilengkapi, ternyata di kabupaten kota lain juga ada yang seperti mengajukan seperti ini. Akomodir aja Siap. semua. Jadi- Kalau satu diakomodir seluruh Siap. provinsi diakomodir. Siap. Oke, habis dari Purwakarta geser ke Sukabumi. Sukabumi nggak usah dilihat Bu. Sukabumi Siap. ACC nggak? Sukabumi itu banyak yang seingat saya, ya, seingat saya banyak juga yang jurusnya masih menengah sedang ke bawah. Oke, nggak UMSK-nya jadi berapa KBLI di Sukabumi? Tadi mungkin Sukabumi itu
efek tadi yang ada RTM kalau memang ini tidak Jadi masuk di Sukabumi. Ya. masuk. Berarti Sukabumi pun UMSK-nya terakomodir. Yang makanan Ada yang terakomodir. Berapa yang terakomodir? Sukabumi ngajuin berapa? Tidak data. Sukabumi itu mengajukan 7 Pak. 7. mengajukannya. Terakomodir ini yang ada bisa di backup, ada kata tingginya itu adalah susu segar yang makan minuman susu itu. segar makanan minuman. Oke, Pak. masuk. Ya. Kemudian yang ini gimana AMDK juga, tapi ini Nggak bisa. nggak bisa ya, Dia sebetulnya. terakomodir berapa dari 7? Satu Pak. 1. Ya. Yang memenuhi syarat hanya itu. Ya, Pak. Terus kemudian Cianjur. Jadi kamu kabupaten Oh, dan tidak terima. mengajukan. Oke, Clear, Pak. Cianjur clear menerima, ya kan, sesuai putusan gubernur yang terdahulu. Ya. Oke. Terus kemudian Kabupaten Garut, Garut. Kabupaten Garut itu hanya satu Pak. Satu apa? Tapi itu Alas kaki, adalah Pak, padat alas karya. kaki padat karya Pak. Yang Padat berat. karya sama dengan Cianjur. Cianjur kan menerima Pak padat karya tidak dimasukkan, bahkan itu kan karena risiko. enggak itunya menandatangani enggak Apindonya? Eh, Usulan. Ini Pak, jadi waktu Apindo itu satu-satunya memang yang menantangkan itu adalah Kabupaten Garut. Tapi gimana Pak Firman pada saat membicarakan Pak, kami sampaikan bahwa dari konsultasi pemerintah pusat pun bahwa padat karya itu banyak Pak, hampir banyak yang mengajukan. Itu memang risikonya tidak masuk ke dalam ketiga kategori itu Pak. Itu pun tidak ada masuk kategori tinggi. Jadi tidak bisa. Tidak bisa Pak, karena Dan implikasinya kan besar. implikasinya yang juga lainnya karena juga. banyak. Karena akan berimplikasi luas pada yang lain. Implikasinya Oke. banyak, luar Jadi itu sikap bupatinya bagaimana? Ya kalau menyampaikan kepada kami sih menyerahkan kepada keputusan Bapak. Oke. Sikap Kadisnakernya, Dolen Pengupahan. Mengikuti Pak. Kemudian sikap serikat pekerjanya Ya, serikatnya agak ingat kemarin sebetulnya kalau mereka sih Pasti akan berargumentasi. berupaya. akan berupaya. Kemudian sikap Apindonya Apindonya Cuman- tidak begitu menolak. menolak. Akademisinya Mohon izin Pak, Apindonya kalau di surat WA-nya itu mengikuti mereka, tetapi di hasil rapat kemarin menyampaikan yang datang itu Apindo provinsi, tetapi memberi alasan Kuasa. bahwa sebetulnya kebijakan di pusat akademisinya. tidak ada akademisi Pak. Oke. Jadi itu Garut di drop, Tiganya tidak memenuhi. tidak dimenuhi. Oke. Ya, kan saya ngikutin aja. Ini kan putusan dan pengupahan. Saya kan tinggal tanda tangan aja kan. Oke. Kemudian sekarang geser lagi ke Kabupaten Sumedang. Sumedang Pak siap. Satu yang General Elektrik sama Sumedang Lego, Pak. itu Pak hanya Ada industri kabel listrik dan elektronik yang kemarin disampaikan Yang Pak itu kemarin ada disampaikan Pak Bupati. dari Oke. OSS-nya itu bisa Masuk. di- Oke, Sumedang oke, masuk. Satu. Majalengka. Majalengka Pak, ya ini Pak yang kemarin terakhir agak alot memang Pak. Setelah mereka juga sama Pak di surat rekomendasinya itu tadinya hanya tidak ada KPLI-nya Pak, hanya sektor saja 5. Tapi setelah ditelusuri di BA memang ada Pak. Tetapi ya sama Pak tidak yang masuk ya. Dan yang masuk dari 3 pintu itu Pak, Tidak ada. tidak ada yang masuk. Karena memang kebanyakan padat karya ini masukannya. UMSK kebanyakan padat karya. Ya, Oke. sigaret kemudian apa ini barang. Ini bisa bertanggungjawabkan ya. Hasil rapat. Hasil rapat. Serikat pekerjanya bagaimana sikapnya? Serikat pekerjanya Pasti sih menuntut Pak. pasti menuntut. Mereka ada aspirasinya. Jadi semua aspirasi kami catat Pak dengan catatan dan semua menandatangan, tetapi ada catatannya. Gitu. Oke. Ya. Pengusahanya? Pengusahanya kemarin Posisinya menolak UMSK Pak. Oke. Bupatinya? Bupatinya pasti ya ya begitu. diwakili Kadisnaker kemarin. Jadi, Sikapnya bagaimana? Sikapnya ya kemarin sih udah agak melunak setelah dijelaskan Pak, setelah dijelaskan dan kita susur ini satu-satu. Mereka ya Secara akademik memang tidak bisa masuk Ya, KBLI. betul, Pak. Ya kan? Ini tidak Secara undang-undang nggak bisa masuk KBLI. Ya, Pak. Bener nih Bu? Ya. Kan Ibu yang putusin Iya, Dewan Pengupahan. Ini memang ada satu yang di OSS tapi lebih rendah ininya dengan BPJS Pak. Di BPJS malah rendah Pak. Di OSS masuk. Di OSS masuk tinggi tapi di BPJS Ya masukin rendah. aja. Rendah Pak. Industri apa? Industri sigaret kretek tangan Pak. Oh yaudah masukin aja. Terus ini- Rokok kan? Iya Pak. Iya. Kemudian nanti implikasinya mungkin kalau misalnya ada yang lain kita sesuaikan. Ya masukin, sesuaikan. Kalau Yang rokok. penting ada mungkin salah satu. Rokok yang- makan beda, Bu. Rokok. Ya pilih gimana? Rokok. Ya Pak siap.
Jadi kesimpulannya barangkali dari PP, OSS, BJS kalau memenuhi sama. Nah, udah, berarti dimasukkan. Nah, sekarang yang ada rokok lagi di mana? Di kabupaten mana tadi? Di Kerawang Pak. Ada. Kerawang udah masuk belum? Sebelumnya belum Pak. Hmm. Jadi implikasinya kalau ini masuk berarti Kerawang pun muncul. Jadi kita sisir lagi berarti Pak. Terus mana lagi yang? Tapi Kerawang nggak komplain. Kerawang tuh karena Bekasi tahu diundang, hadir Pak malam. Oke, berarti masukin lagi Kerawang. Tambahan, penyempurnaan. Nanti semua disisir saja. Disusir. Jadi industri rokok masuk. Kan gak ada keberatan kan Bapak dari sisi akademik, kan pakarnya Bapak. Nggak masalah Pak. Gak ada masalah. Ya. Oke? Ya Pak. Gak ada masalah kan? Udah selesai, Bu. Selesai banyak. Sampaikan. Gimana? Terkait angka besarannya Pak, kemarin kan yang putusan pertama Bapak kan membuat studi kebijakan kalau misal UMK-nya 0,7, UMK-nya pakai 0,8. Kalau misalnya UMK 0,9, UMS-nya pakai 0,91. Nah, yang sekarang ini apakah akan sesuai usulan lagi atau pakai standar? Usulannya gimana? Mereka ngusulin angka. Nah, salah satu yang contoh yang Purwakarta Pak. Ya itu kan ada usulan angkanya Pak yang. Ya sesuai usulan angka mereka aja. Oh gitu. Kalikan alfanya sesuai itu. Iya karena sesuai memang usulan mereka aja. Angkanya. Iya, kan penetapan UMS kan mereka yang mutusin angka juga kan. Pasti di atas UMK kan. Ya sudah, selesai, tinggal selesaikan. Berarti ini dirumusin paling selesai malam ya? Mudah-mudahan Insya Allah Pak. Insya Allah, Kita Pak. kasih satu-satu. Jadi kami harus detail Pak, gitu. melihat satu-satu, termasuk merumuskan besaran angkanya kan Pak. Ini yang bikin agak lama tuh harus cek. Ya nggak apa-apa. Ya itu angka harusnya kan angka itu disurusin masing-masing. Bukan kita yang ngerumusin. Ya udah, nggak apa-apa resiko. Siap, Di Snaker kan setahun sekali paling rewelnya ini, Pak. Siap Pak. Sama ini perselisihan kerja. Ya, sekarang PMI Pak. Iya. Yang migran yang harus ngambilin di luar negeri. Yang itu Ya udah, ibu rumusin itu aja. Siap Pak. Kebijakannya Itu begitu. nuhun, Pak. Nanti kan ada demo sekarang, jelasin aja. Ya Pak. Ya. Kita rumusin, kita nggak bisa dulu, kita harus nyusun ini dulu. Ya. Gitu. Ini pengusahanya oke ya? Ya, Pasti sih. saya tidak sih, ya sih. kalau Nah, oke sih mereka tidak pernah. Hah? Kalau Apindo sih intinya sih dasarnya memang pasti menolak ya, Ya. tapi pada akhirnya menyerahkan sepenuhnya. Tuh, pasti gitu. Kalau Apindo yang Purwakarta Pak ya? Ya. Apindo Ya Pak, Apindo Purwakartanya nerima nggak? Nggak menerima, menyerahkan yang diserahkan, mangga. Gitu. Ya kalau Apindo sih pengennya upah nggak terlalu tinggi. Betul. Buruh pengennya upah sangat tinggi. Betul. Tugas pemerintah itu berpikir berdasarkan rasio, Betul. yaitu kebutuhan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan dunia usaha. Itu selesai. Makanya agar dunia usahanya ini tidak ribet, dunia usaha jangan terlalu dibebani oleh banyak pungutan. Dan tugas pemerintah membangun infrastruktur serta meringankan beban publik, diantaranya sekolah gratis, listrik murah, harusnya begitu. Harus. Tapi kan saya hanya berdasarkan kemampuan saya aja. Begitu Pak. Beres ya? Saya Bu, makasih ya. Nah, makasih. Bapak Bos. Nih saya ini dulu, Bapak jelasin, siap ngebong aja. Saya sudah selesai nih ya, merumuskan 8 kabupaten kota untuk membedah, menganalisis dan menyimpulkan UMSK. Dan sudah selesai Bu ya. Ibu tinggal menyantumkan dan menghitung angka-angka per KBLI-nya. Ya, Pak. Walaupun saya sih harusnya angka itu tidak usah diputusin gubernur, cukup diputusin di tingkat sektoralnya masing-masing di kabupaten kota. Tetapi atau biparti, tetapi karena ketentuan PP-nya harus oleh Pergub, jadi gubernur ya hari ini pasti banyak dimarahin. Dan satu lagi, ini urusan Purwakarta. Nah, kamu ngomong yang bener sama saya. Saya hari ini ada yang ngomong sama saya berbohong. Katanya Purwakarta mengajukan lampiran tentang UMSK. Ini ketua Dewan Pengupahannya sebagai kepala Disnaker juga. Bapak nyantumin nggak lampiran? Tidak Pak, siap Pak. Sekali lagi Bapak nyantumin nggak lampiran? Tidak Pak. Nah, saya jelasin ya, Purwakarta tidak mencantumkan lampiran UMSK. Gimana saya mutusin lampirannya yang nggak dicantumkan? Siap. Baru sekarang Ya, disusulkan. disusulkan. Baru sekarang disusulkan, kemarin belum, ya. Siap. Ya, nanti jangan juga main dengar aja kanan kiri ya. Kalau saya ngomong berdasarkan fakta. Ya, nuhun.